Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Balik lagi di channel YouTube-nya Yudi Phrase, channel YouTube yang membahas tentang dunia keperawatan atau perawat Indonesia yang bekerja di Jepang dan berbagai macam hal menarik lainnya tentang Jepang. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena dengan subscribe kalian bisa dapetin info yang menarik dari channel YouTube ini dan sekaligus mendukung channel YouTube ini. Oke, untuk hari ini aku nggak sendirian karena di sampingku ada istriku. Nanti kita kenalan sama istriku. Baru kali ini dia mau buat konten bareng sama aku dan puji Tuhan akhirnya terwujud hari ini. Nah, kebetulan aku mau sedikit mau ngenalin istriku. Istriku ini juga dari angkatan EPA 10 yang ikut perawat ke Jepang, dan dia kebetulan calon Kaigo Fukushiki. Dan kalau aku kan dulu calon Kanggoshi dan aku udah lulus, tapi istriku masih belum lulus. Dan kemarin karena istriku lagi hamil, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Tapi ada beberapa hal yang kita mau bandingkan, dan tema kali ini adalah perbedaan perawat lansia atau Kaigo Fukushiki atau career worker sama perawat medis atau Kanggoshi. Pasti teman-teman masih agak bingung atau apa sih bedanya, terus gambarannya seperti apa. Nah, kita bahas lengkap di kesempatan kali ini, oke? Nah, untuk yang pertama aku mau kenalan dulu. Kalau aku kan mungkin teman-teman udah banyak yang kenal. Kalau istriku masih belum kenal nih. Jadi kenalin singkat aja namanya, terus saat ini kalau pas waktu datang ke Jepang dulu kerjanya di mana, terus EPA angkatan berapa gitu. Perkenalkan, nama saya Rohani. Saya sebelumnya EPA 10. Saya bekerja di salah satu panti lansia di Kanagawa, Geng. Oke, kalau kan aku sebenarnya udah tahu sih, cuman kalau teman-teman pengen tahu, istriku ini juga kerja di Tokubetsu Yoko Rojing Home. Aku juga sekarang sedang bekerja di Tokubetsu Yoko Rojing Home, tapi untuk Kanggoshi, untuk perawatnya. Itu aja mungkin ya, kenalannya nggak terlalu bisa lebih mendalam, soalnya nanti jadi lebih panjang lagi videonya. Dan yang aku mau bahas itu ada beberapa poin yang udah kita catat berdua. Nanti kita bahas bersama-sama. Jadi biar kalian tahu apa sih bedanya Kaigo Fukushiki sama Kanggoshi. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang pernyataan atau pertanyaan di sini ya, yang kita rangkum. Ikut program EPA syaratnya apa aja? Karena syaratnya itu beda-beda untuk Kanggoshi sama calon Kaigo Fukushiki. Yang Kaigo Fukushiki dulu deh. Gimana syarat-syaratnya, Ma? Kalau untuk Kaigo, yang saya tahu dari sewaktu saya daftar itu syaratnya nggak terlalu susah seperti Kanggoshi. Syaratnya cukup lulus D3 atau S1. Nurse juga nggak bisa, tapi lebih baik pakai, nggak masalah sih kayaknya, pakai ijazah nurse. Nggak perlu pakai pengalaman kerja. Intinya itu aja sih. Yang lainnya juga sama. Jadi yang lain-lainnya maksudnya syarat-syarat seperti KTP, paspor, terus surat kesehatan, terus sertifikat. Oh iya, dulu kalau untuk angkatan EPA 10 juga sertifikat bahasa Jepang, kemampuan bahasa Jepang N5 itu nggak perlu. Kalau sekarang perlu ya katanya ya. Jadi yang saya tahu itu kan yang sewaktu saya daftar, jadi persyaratannya itu kalau nggak D3, S1 atau profesi nurse, dan tidak memerlukan pengalaman kerja. Dan sertifikat kayak sertifikat untuk perawat juga nggak dibutuhkan. Maksudnya sertifikat perawat itu STR ya? Nah, kalau yang untuk program dari calon Kanggoshi itu beda, lebih ketat lagi. Jadi syaratnya selain yang dari biasanya itu ditambah dengan syarat
STR harus punya sama pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kalau yang D3. Kalau untuk yang D3, cuma kalau S1 1 tahun. S1 nurse ya. Jadi kalau dari hitungannya 1 tahun pengalaman kerja. Nah untuk yang tahun ini katanya walaupun S1 nurse katanya 2 tahun ya. Tapi Kurang tahu kalau yang sekarang. katanya sih seperti itu. Cuman kita belum lihat sebenarnya kayak gimana. Dan dengar-dengar STR-nya penghitung 2 tahunnya itu dari keluar STR. Jadi STR-nya misalkan tahun 2020 dihitungnya, walaupun pengalaman kerjanya udah 5 tahun, tapi kalau STR-nya masih keluar 2020 misalkan, tapi dia sebenarnya di tahun 2018 sudah mulai kerja, tapi keluar STR-nya 2020 ya masih belum kehitung 2 tahun gitu istilahnya. Jadi ngitungnya tuh dari keluarnya STR. Itu mungkin yang jadi poin-poin penting teman-teman semuanya. Terus itu ya, syaratnya beda, yang tadi itu udah tahu ya, syaratnya beda. Terus bekerjanya di mana? Kalau tadi istriku kan bilang di Kanagawa Keng di Hiratsukasi ya. Terus kalau aku di Setagayaku itu di Tokyo, dulu di rumah sakit. Tapi sekarang udah pindah di Kanagawa juga. Oke, terus yang poin ketiga, isi pekerjaannya apa aja, terus dinasnya dibagi berapa shift. Isi pekerjaannya, Mama dulu deh. Dari Kaiko Fukushiki gimana? Kalau Kaigo kan pada umumnya kan kerjanya di panti lansia. Memang ada yang bekerja di panti yang bukan lansia, maksudnya misalkan anak-anak yang dengan keterbatasan mental, tapi pada umumnya adalah lansia. Jadi pekerjaannya itu membantu aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi malamnya gitu. Misalkan bangun pagi kan, kalau dia memang harus dibantu untuk bangun, dibangunkan. Terus sarapan, habis sarapan tidurkan lagi. Nah, habis itu mau makan siang dibangunkan lagi. Setelah makan siang ke toilet yang perlu ke toilet gitu kan. Terus tidurkan lagi. Sore juga begitu, oyatsu ya, untuk makanan ringan sore. Nah, kalau misalnya dia butuh istirahat ditidurkan, kalau enggak boleh beraktivitas di misalnya sokudo atau di ruangan yang lain. Nah, habis itu makan malam, yang perlu dibantu untuk makan malam dibantu gitu, habis itu ditidurkan gitu. Pada umumnya sih membantu aktivitas yang sehari penuh gitu. Jadi itu memenuhi kebutuhan dasar manusianya gitu ya, bantunya. Terus tadi kan ada shiftnya gimana nih? Dinasnya dibagi berapa gitu? Oh, kalau shift itu tergantung perusahaan ya, karena tiap perusahaan kan berbeda-beda. Cuma pada umumnya ada yang shift pagi, terus kalau di tempat saya bekerja dulu ada shift pagi yang masuk jam 7 sama jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Kemudian dari jam setengah, itu yang tadi itu disebut hayabang. Terus ada kemudian yang niking itu dari setengah 10 sampai setengah 7 malam. Terus ada yang namanya osobang itu agak siang, masuknya jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian yaking. Nah, yaking di tempat aku cukup lama, dari jam 5 sore sampai jam 10 pagi besoknya gitu. Kalau di tempat lain ada yang sama, ada juga yang beda, tergantung dari kebijakan perusahaan atau panti masing-masing begitu. Berarti itu shiftnya dibagi 4 ya? Iya. Lumayan panjang juga ya kingnya ya. Iya. Dan kalau untuk yang di Kanggoshi itu kan tadi yang Kaiko Fukushiki. Jadi jadi kalau Kaiko Fukushiki itu nggak bisa, walaupun perawat lansia istilahnya kalau di Indonesia, nggak bisa untuk melakukan itu ya, tindakan-tindakan medis gitu ya. Oh ya, nggak bisa. Tindakan medis itu sama sekali nggak bisa ya, karena kita bukan perawat. Di sini kita cuman untuk membantu aktivitas lansia, bukan perawat gitu.
Kalau misalkan potong kuku saja, baru dikasih izin, tapi dengan catatan dia harus yang misalkan kukunya yang tidak ada cacat gitu, yang memang besar, memang benar-benar bisa digunting gitu. Terus kalau cukur-cukur gitu sekarang udah nggak bisa lagi. Bisa kalau dia yang digital, kalau misalnya pakai pisau cukur biasa itu nggak bisa gitu. Oh, mestinya yang cukur pakai mesin itu ya? Yang kalau dia berbahan apa ya, berbau-bau tajam, benda tajam kayak gitu. Terus kalau obat juga di tempat kami itu sebenarnya bukan perawat lansianya. Memang kami pagi ada, tapi itu di bawah dari perintah yang perawat Kang Osi gitu. Jadi gitu ya guys, teman-teman, kalau misalkan bedanya perawat lansia sama perawat kanggosi atau perawat medis itu seperti itu. Dan kalau aku sendiri, karena aku kan dulu juga pertama kali datang ke Jepang, kerjanya tuh di rumah sakit. Kalau kanggosi itu ya pekerjaannya ya sama kayak di Indonesia. Kalau kalian perawat pasti tahu lah kerja perawat itu, kalau perawat medis kayak gimana. Ya intinya melalui bantuan perawat kita bisa melakukan tindakan-tindakan keperawatan seperti nginfus, terus injeksi, rawat luka, macam-macam, sama kayak yang di Indonesia. Nah, kalau yang di rumah sakit itu ya sama, shiftnya juga sama di Indonesia. Sebenarnya ada rumah sakit yang melakukan atau aplikasikan shift 3 shift, ada yang 2 shift. Cuman yang sekarang ini di Jepang kebanyakan pakai 2 shift. Kalau shiftnya kanggosi itu pagi jam 8:30 sampai jam 5. Itu shift paginya. Dan yang shift yang kedua itu adalah shift malam. Shift malam itu sebenarnya jam 5 sampai jam 10 pagi berikutnya. Itu lumayan panjang dan capek banget kalau shift malam karena kalau pas kebetulan di rumah sakit tempat aku kerja dulu, itu kalau pas dinas malam paling 3 orang sampai 4 orang, paling maksimal tuh 4 orang dalam satu lantai. Dan pasiennya kalau full itu 46 orang. Jadi lumayan capek dan tergantung bangsalnya juga. Kalau misalkan bangsal kayak aku dulu tempat kerja, karena bansalnya ortopedi, dan kalau misalkan ada operasi pagi itu harus bangun pagi-pagi untuk nyiapin pasien untuk operasi. Kayak kita harus nyiapin infusnya dulu, terus habis itu ke pasiennya untuk infus pasiennya karena buru-buru pagi untuk mau operasi kayak gitu-gitu. Dan kalau di rumah sakit ya memang berat. Dan kalau kebetulan aku kan habis pindah kerja di Tokuyo juga di Panti Jompo. Kalau di Panti Jompo itu nggak terlalu berat kerjanya, lebih simpel. Kan bukan rumah sakit. Kalau panti itu kan ibarat rumah bagi lansia seperti itu. Jadi ada memang beberapa tindakan medis tapi jarang. Jadi kalau misalnya pun ada kayak ganti perban kayak gitu ada, tapi paling 1-2 orang. Karena memang panti itu bukan rumah sakit, itu kan tempat tinggal seperti itu. Benar-benar. Kalau Tokuyo itu dianggapnya tempat tinggal seperti biasa sampai dia itu meninggal gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat videoku yang sebelumnya. Di situ juga aku bahas tentang pekerjaan kanggosi yang di Tokuyo di Panti Jompo. Sebenarnya nggak cuma Tokuyo juga, cuma itu kan jenis dari panti. Jenis panti kan ada banyak macam-macam. Ada Tokuyo, ada Rokeng, ada Yogo. Cuma kan itu dibedakan karena dari pasiennya juga. Yang lansia ini keadaannya gimana. Yang Yogo itu kan dia yang masih lebih beraktivitas mandiri. Kalau yang Tokubetsu kan tingkatannya yang Kaigo 3 sampai 5 itu yang masuk ke Tokyo.
Karena kan di sini kan lansia itu kan dibagi-bagi tingkatan kebutuhannya seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesianya tingkatan kebutuhannya itu dibedain, dan itu melewati pemeriksaan tentunya. Jadi kemana dia harus masuk menurut tingkatan yang dia butuhkan, itu ke situ dia masuk ke pantinya. Ini sebatas informasi untuk teman-teman juga mungkin yang kerja di Jepang sebagai perawat pasti tahu ya. Yoshi yang 1 sampai 2, terus Yokaiko 1 sampai 5. Yang paling berat, yang paling Yang paling membutuhkan pertolongan untuk Kaiko itu Yokaiko yang kelima ya. Iya. Oke, terus yang next nih. Udah tahu ya tadi isi pekerjaannya apa aja, terus dinasnya dibagi seperti apa. Yang Lebih jelasnya kasih contoh kali ya. Misalnya Bantu ke toilet itu ada pasien lansia yang bisa jalan sendiri ke toilet, tapi dia yang udah nggak mengerti gimana cara buka celana misalkan, tapi dia bisa jalan. Jadi biar dia nggak ngompol sendiri, kita harus tuntun gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan dia nggak bisa jalan seperti itu, jadi dibantu pakai kursi roda. Otomatis dia, kalau ada memang dia bisa jalanin kursi roda sendiri kan. Ada juga yang enggak sama sekali, cuma duduk doang. Jadi itu yang perlu kita bantu. Nah, yang bisa gerakin kursi rodanya paling di kamar mandi kan ada kayak tombol yang bisa manggil perawatnya kan, perawat lansianya yang kaigonya. Nanti kalau misalnya udah dia di toilet, panggil pegawainya, terus kita tinggal bantu untuk pindah dari kursi roda ke benzanya gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Iya. Jadi kalau kaigo di Shisetsu namanya, tempat kerja panti jompo itu cukup berat ya kerjanya ya. Karena bantu orang yang kurang bisa gerak itu susah banget. Apalagi harus ngangkat-ngangkat yang kakek-kakek atau nenek-nenek yang badannya besar-besar gitu kan susah ya. Iya, tergantung pasiennya juga sih. Kalau misalnya dia lebih banyak kita bantu ya, beban tenaga kayaknya sih lebih berat. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Ini berikutnya adalah cara bisa ikut Kokasikengnya gimana? Cara bisa ikut Kokasikengnya apa? Ini maksudnya syaratnya kan setiap, kalau Kanggosi kan syaratnya ya ikut program EPA, dan setiap tahun ada ujian Kokasikeng untuk lulus ujian keperawatan di Jepang. Tapi kalau Kaigo Fukushiki ini agak beda. Ya gimana tuh? Kalau syaratnya sih aku nggak begitu jelas ingat nggak. Cuma yang aku ingat itu pastinya ada pengalaman kerja 3 tahun. Nah 3 tahun itu pun dibagi kayak berapa hari gitu. Misalnya kayak aku kan, waktu aku pas hamil itu kan fisik aku kan lemah, jadi banyak libur. Nah mereka bilang karena aku kebanyakan libur, jadi nggak memenuhi syarat gitu loh, kurang harinya gitu. Jadi kalaupun misalnya aku bertekad untuk lanjut, udah itu otomatis harus dikeluarkan gitu. Jadi yang pertama itu adalah pengalaman kerja 3 tahun, berapa harinya saya kurang ingat jelas. Terus yang kedua itu adalah harus ada kenshu. Cuma kan kalau anak EPA itu kan sudah dipaketkan dalam 3 tahun itu kan ada dikensukan, maksudnya pelatihan seperti pelatihan gitu kan. Berarti berapa kali pelatihan dalam 1 tahun itu sudah ditetapkan bagi anak EPA, dan ada sedikit peringanan untuk anak EPA, baik itu Vietnam maupun Filipina maupun Indonesia, berbeda dengan orang Jepang yang sebenarnya, dan mereka itu bayar sendiri. Tapi kalau anak EPA itu ditanggung sama pemerintah Jepang. Terus yang ketiga itu ujian praktek harus ada sebelum
tahun kalau tahun saya ini kan sebenarnya kan tahun depan. Kalau misalnya saya masih lanjut, tahun depan bulan 1 itu ujian Kokasikeng. Nah, sebelum ujian Kokasikengnya harus ikut ujian praktek dan itu harus lulus. Kalau misalnya dia nggak lulus atau nggak ikut ujian praktek, kalau lulus ujian Kokasikengnya pun sama sekali nggak ada artinya. Begitu. Oh gitu. Jadi yang poin pertama memang harus memenuhi syarat 3 tahun, tapi berapa harinya kurang jelas ya. Terus yang kedua, selain ada ujian tertulis juga ada ujian praktek. Terus ada Kensu. Oh ya, Kensu juga. Kensunya juga harus memenuhi ya. Berapa kali Kensu itu juga belum tahu ya. Memang udah ditentukan. Mereka. Iya. Oke. Kalau yang di Kanggosi sih nggak ada untuk ketentuan harus ikut Kensu berapa kali. Misalkan sebenarnya ada Kensu itu maksudnya membahas tentang belajar untuk gimana caranya lulus Kokasikeng dan juga materi-materi tentang Kokasikeng kayak gitu. Cuman kalau misalkan nggak ikut pun juga nggak akan masalah, nggak akan kalau kalian nggak ikut ternyata kalian nggak bisa ikut ujian Kokasikeng itu nggak ada. Jadi setiap tahun ada untuk Kanggosi setiap tahun kita bisa ikut ujian nasional keperawatan sampai 3 kali. Kalau misalkan sebenarnya maksimalnya 3 kali dalam masa tenggang 3 tahun gitu. Tapi kalau misalkan belum lulus bisa juga tergantung rumah sakit. Nanti bisa enco juga. Enco itu berpanjangan masa kontraknya. Oke. Terus yang berikutnya adalah Kokasikengnya gimana? Yang tadi kan udah dikasih tahu juga kalau Kokasikengnya ada ujian. Kalau dari Kaiko Fukushisi itu ada ujian tulis sama ujian praktek. Kalau di Kanggosi nggak ada ujian prakteknya, cuman ujian tulis aja. Terus syarat lulus Kokasikengnya nilainya harus kayak gimana? Ini untuk Kaiko Fukushisi dulu deh. Syarat lulus Kokasikeng mungkin kalau tahun ini berapa ya? 78 ya. Tensunya kalau nggak salah 78 atau 80 mungkin kalau dapat mungkin mungkin udah bisa lulus, tapi tiap bab-babnya itu harus benar paling tidak 1. Kalau ada misalnya 0 dalam bab-babnya itu nggak bisa walaupun tinggi nilainya. Maksudnya di sini bab-bab itu misalnya gimana ya? Kalau misalnya di keperawatan ya, misalnya keperawatan anak, gerontik, atau bedah, medical bedah atau yang lain-lain itu ibarat babnya. Kalau misalnya di keperawatan anak dia benar semua, padahal di medical bedah salah semua, itu sama sekali nggak bisa lulus. Minimal 1 semuanya harus ada benar seperti itu. Terus paling enggak ya 78 atau 80 tensunya mungkin udah bisa lulus kali ya. Jadi ujian yang dibicarakan ini adalah ujian tulisnya ya. Ujian tulisnya itu ada berbagai bab. Nah, dalam beberapa bab itu harus minimal harus benar 1 gitu ya. Nggak boleh misalkan dalam 1 bab itu ada 3 soal dan ternyata kalian 3-3-nya salah, itu walaupun yang lainnya benar semua kalian nggak bisa lulus kayak gitu ya. Iya. Oke. Hampir sama juga kalau yang Kanggosi kan ada yang pagi ada yang sore kan dibagi. Oh iya. Terus soalnya juga ada juga yang bentuk kasus, sama kayak soal keperawatan di Indonesia ada bentuk kasus. Misalnya pasien A usia 80 ini belakang ini jadi sering misalnya pasien yang demensia ya, dia sering beli makanan atau benda yang sama terus gitu kan, itu dikategorikan pasien yang bagaimana misalkan. Itu ada contoh kasus juga. Hampir sama sih, kalau Kanggosi ada pagi juga ada sore. Kalau nggak salah soalnya itu 125 ya. Kalau nggak salah, kalau masih ingat. Itu yang pagi? Enggak, totalnya. Oh, total pagi sama sore? Iya.
Dan sama juga seperti yang pernah dia bilang di video sebelumnya, kalau untuk anak EPA itu waktunya sedikit lebih lama daripada orang Jepang, tapi harinya sama, hari ujiannya sama. Kalau Kanggosi sih sama sih, ujiannya juga ada bab-babnya gitu. Cuman dibagi 3 poin besar. Sebenarnya ada video juga yang bahas tentang itu. Teman-teman bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Intinya ada Hishu Mondai, tes keperawatan dasar. Terus ada Ipang Mondai. Ipang Mondai itu umum, secara umum. Terus sama Jokyo Sete Mondai. Jokyo Sete Mondai itu yang tentang cerita gitu, tentang kasus-kasus kayak gitu. Terus syaratnya adalah yang Hishu Mondai itu harus 80%. Jadi total dari Hishu Mondai itu ada 50 soal. Jadi pagi itu 25 dan di siang itu ada 25. Kalian harus bener 40 soal, karena kan 50 dari 50 80%-nya kan 40 soal kayak gitu. Terus kalau Ipang sama Jokyo Sete Mondai itu dijadikan satu, dan setiap tahunnya itu line kelulusannya tuh beda-beda kayak gitu. Jadi tergantung sama kalian waktu ujian itu. Kalau misalkan banyak yang lulus berarti gampang dan lainnya pasti naik. Kalau misalkan susah itu pasti lainnya turun kayak gitu-gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lain kalian pengen tahu tentang ujian nasional Kanggosi, nanti bikin lagi untuk videonya. Terus apa ya tadi, apa sih, itu syarat nilainya untuk lulus, dan nggak ada ujian untuk praktek kayak gitu. Dan waktunya nggak ada praktek kalau Kanggosi. Dan waktunya itu pagi 3,5 jam dan siangnya 3,5 jam. Soalnya itu ada 240 soal. Yang pagi 120 soal, yang sorenya juga siangnya itu 120 soal. Itu yang untuk Kanggosi. Terus next yang berikutnya adalah gaji sebelum lulus Kokashikeng. Ini yang untuk Kaigo Fukushiji dulu deh. Kalau gaji gimana ya? Beda perusahaan beda gaji ya. Beda tempat. Beda tempat. Ya pokoknya beda perusahaan, beda gaji. Kalau aku sih dulu Kihong Tekinya itu pada gaji pokok ya. Gaji pokok itu 180.000 yen, itu sekitar berapa ya kalau dirupiahin? Ya nyampe 20 juta, tapi itu masih gaji kotor. Nah, kalau untuk di tahun pertama karena belum dipotong pajak, itu aku dapat bersihnya kemarin 130. Nah, di tahun, dan itu belum masuk yaking. Kalau yaking di tempat aku kan dapatnya 5.000. Nah, di tahun kedua sedikit naik sekitar 140.000. Terus dipotong juga sama pajak ya. Ya, sekitar gitu. Tapi di tahun-tahun terakhir kemarin itu sebelum aku keluar itu lumayan sekitar 190.000 yen. Kalau di rupiah itu bersihnya ya. Itu sama yakingnya. Itu dua mang masuk dari ini ya, dari panti karena bayar yacing ya. Aku bilang 170.000 yen aja ya. Jadi bersihnya sekitar 170.000 yen. Itu kalau dirupiahin ya dapatlah 20 juta. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman pernah dengar ada juga yang mengatakan bahwa gak benar itu gajinya perawat di Jepang itu 20 juta. Ya tergantung perusahaannya. Ada memang yang jauh di bawah aku, karena memang waktu daftar kemarin kan kita ada promosi itu kan. Yang lain itu ada yang 14, yang 140.000, ada yang 150.000. Nah kebetulan di tempat aku kemarin tuh lumayan tinggi, 180.000 gaji pokok itu. Jadi memang beda-beda ya setiap tempat kerja, gajinya juga beda. Begitu juga dengan bonus. Begitu juga. Oke, bonusnya berapa bonusnya? Kalau bonus di tempat aku sih karena
di kontrak kerja kan udah memang ditetapkan, ya nggak terlalu banyak sih. Dia menurut menurut kita kerjanya gimana, jadi nggak bisa kita iniin. Kalau misalnya kita lagi buruk, kita lagi baik. Kalau kita lagi buruk ya menurun, kalau misalnya kita lagi baik ya meningkat, seperti itu. Jadi subjektif ya, tergantung atasan gitu ya. Kalau di tempat lain kan ada yang udah memang ditetapkan 2 kali dari gaji gitu kan, ada yang sekali dari gaji gitu. Jadi ya intinya tiap perusahaan ya beda-beda gitu. Oke. Gitu ya teman-teman. Itu yang sebelum lulus ya. Oke, kalau udah lulus gimana dong? Kalau udah lulus gimana ya? Aku nggak bisa bilang gimana itunya, soalnya kan nggak pengalaman, nggak nyampe ke situ juga. Cuma kalau dari senpai aku ya bilangnya itu naik dari kayak bayar karena ada sertifikatnya itu ada sekitar 2 mang katanya, tapi aku kan kurang tahu jelas. Dan tentunya kayaknya naik 1 mang dari Kihong Tekinya ya, dari gaji pokoknya naik 1 mang, terus dari sertifikatnya itu juga 2 mang, kayak dibayar 2 mang upah dari sertifikatnya itu. Aku kurang tahu jelas sih karena belum pengalaman ya. Terus untuk bonusnya juga katanya udah sama seperti orang Jepang. Berapa orang Jepangnya dapat, dia juga dapatnya begitu. Oh gitu. Berarti kalau yang sebelum lulus itu misalkan 190.000 ditambah 2 mang itu maksudnya 20.000 yen, jadi berapa? 210.000 yen. Ya, 210.000 yen ya kalau udah lulus. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Terus kalau ini untuk Kanggosi ini, kalau aku dulu itu di rumah sakitku, karena aku rumah sakitnya enggak terlalu besar juga di Tokyo itu, karena aku juga kebetulan waktu masih belum lulus itu kerjanya cuma 3,5 jam, dan selain itu aku dikasih waktu untuk belajar, jadi mungkin dari itu juga gajinya nggak terlalu besar, bahkan lebih kecil dari punya istriku yang masih kohosa juga, yang masih calon Kaiku Fukushiki juga. Dia udah lulus, gaji aku masih lebih tinggi guys. Iya benar. Dulu itu aku gajinya lebih rendah daripada dia. Jadi aku dulu itu gaji pokoknya itu cuman 140.000 yen. Jadi 14 mang itu pokok yang kotor ya. Kalau yang ditransfer ke rekening itu cuman 100.000 yen, maksudnya 10 mang. 100.000 yen itu ya berapa ya? 12 juta, 12-13 jutaan, cuman segitu. Karena memang kerjanya nggak terlalu kerja, karena cuma 3,5 jam per hari. Terus setelah lulus itu naiknya Kihong itu gaji pokoknya yang tadinya 140.000 jadi 210.000. Itu gajinya Kihongnya segitu, gaji pokoknya sekitar segitu, dan yang ditransfer itu kalau misalkan ada dinas malamnya, terus kebetulan aku dinas malam kurang lebih 2 kali gitu karena masih baru kan, 2 kali dalam sebulan, jadi yang ditransfer bersihnya itu sekitar 190.000 yen. 190.000 yen itu sekitar ya kalau dirupiahkan berapa ya, 23 jutaan segitu. Itu awal-awal kayak gitu gajinya kalau udah lulus gitu. Terus bonusnya, karena di tempat lain mungkin gaji pokoknya besar tapi bonusnya kecil, tapi kalau untuk di rumah sakitku itu bonusnya luar biasa besar gitu. Itu mungkin yang patut disyukurin juga, karena bonusnya itu berlipat-lipat. Jadi kalau untuk bulan 2 kali sih bonusnya, bulan 6 sama bulan 12. Nikahin orang Batak ya kan? Iya bener. Karena dari bonus itu akhirnya aku bisa nikahin dia. Puji Tuhan. Jadi bonusnya itu yang pertama bulan 6 itu 1,5 kali gaji kalau gak salah. Aku juga lupa sih 2 atau 1,5 kali gaji. Lumayan besar. Terus kalau yang untuk bulan 12 itu yang paling besar 2,5 gaji. Dulu sampai pernah dapat bonus itu hampir 500.000 yen. 500.000 yen tuh 60 juta lebih lah. Kayak gitu.
Kalau misalkan kerja di rumah sakit kayak gitulah. Beda-beda sih, ada juga rumah sakit yang bonusnya cuman kecil gitu. Yang selanjutnya, oke, kesimpulannya apa bedanya Kaigo Fukushi sama Kangoshi? Kalau dari aku ya, dari aku dulu aja deh. Kalau bedanya ya jelas beda karena yang satu perawat medis, yang satu perawat lansia. Dan dari yang kita jelasin tadi, apa ya, pekerjaan yang dilakukan itu beda banget, terus gajinya juga beda, terus kita ujiannya juga beda, berbagai hal itu kita juga beda, kayak gitu. Dan apa enak mana ya, Kaigo atau Kangoshi? Kalau menurutku sih enak Kangoshi. Kalau Mama gimana nih pendapatnya? Ya memang karena memang kita dari Indonesia juga belajar Kangoshi, ya lebih enak Kangoshi ya. Cuman ya itu juga apa ya, namanya Jepang, negara maju, terus orang-orangnya juga disiplin, pasti kerjanya juga ya kerja keras gitu kan. Jadi kalau misalnya yang nggak terbiasa dengan kerja keras di sini pasti akan terkejut seperti itu. Benar. Dan kalau tentang medis atau di rumah sakit itu semuanya harus benar-benar bertanggung jawab dan harus benar-benar disiplin. Jadi kalau misalkan kerja di rumah sakit, kalian loyo-loyoan dan kurang tegas gitu, bakalan susah untuk beradaptasinya. Kayak gitu-gitu. Oke, kesimpulannya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Dan udah cukup panjang banget. Thank you udah dengerin dan udah nonton sampai habis. Itulah tadi perbincangan kita berdua tentang apa sih perbedaan Kaigo Fukushi dengan Kangoshi. Dan like kalau kalian suka video-video seperti ini. Dan jangan lupa kasih komen ya. Kalian pengen kita bikin konten apa selanjutnya, terus pengennya yang seperti apa sih, kayak gitu-gitu. Silahkan komen di komentar di bawah. Terus jangan lupa sharing. Oke, jangan lupa subscribe juga channel kita. Dan tungguin video-video berikutnya. Bye-bye.